Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ika Dwi Kurniasi, SSI TMKED. Saya seorang dosen di program studi S1 Kebidanan Universitas Bakti Husada Indonesia. Mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keilmuan saya, yaitu terkait komplikasi dalam kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir yang diberikan kepada mahasiswa program studi S1 Kebidanan semester 6 dengan bobot SKS, yaitu 3 SKS, teori 2 SKS, dan praktek 1 SKS. Adapun capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mendemonstrasikan penanganan awal kegawat daruratan maternal neonatal sesuai standar mutu yang berlaku, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Dan capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini diantaranya mahasiswa mampu menjelaskan resiko tinggi pada kehamilan, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kebijakan, pengelolaan, dan pentingnya pengkajian resiko. Mahasiswa mampu memahami komplikasi dan menerapkan penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Mahasiswa mampu melakukan praktik dalam penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya ini? Semangat. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah terkait komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru Lahir. Ya. Jadi untuk mata kuliah hari ini kita akan membahas lanjutan ya, karena kita sudah masuk ke pertemuan berapa ini? 9. Pertemuan 9 ini kita akan membahas terkait dengan komplikasi dan menerapkan penanganan komplikasi pada persalinan ya. Komplikasi pada persalinan ini sangat penting ya bagi kita seorang bidan untuk menangani beberapa komplikasi yang mungkin nanti akan terjadi ya. Jadi jenis komplikasi itu kan banyak pada persalinan. Nah, itu kita harus pahami dulu di akademisi sekarang sebelum kita nanti turun praktek di lab ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini ya, untuk perkuliahan hari ini nanti kita harapkan teman-teman ini mampu memahami komplikasi dan menerapkan penanganan komplikasi pada persalinan ya. Jadi bukan hanya tahu komplikasinya apa saja, tetapi harus tahu terkait dengan cara penanganannya ya. Nanti mahasiswa ya, teman-teman sekalian harus mampu menjelaskan pengertian, etiologi, faktor risiko ya, kemudian gejala, cara mendiagnosisnya bagaimana ya, kemudian cara penanganan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas, nanti teman-teman mampu nih menjelaskan terkait dengan presentasi lengkap ya, kemudian terkait dengan komplikasi dalam kala 4 persalinan ya, kemudian infeksi pada persalinan yang dibawa sebelumnya dari kehamilan, yaitu hepatitis dan TORCH ya, kemudian persalinan dengan preterm, kecil masa kehamilan, dan trauma persalinan ya. Jadi nanti diharapkan teman-teman ini setelah selesai mampu nih semuanya ya menjelaskan apa yang menjadi tujuan perkuliahan hari ini. Dan untuk sumbernya ya, sumber referensi teman-teman bisa nanti langsung ke perpustakaan atau e-library yang ada di perpustakaan ya. E-booknya kan banyak, silakan kalian bisa pinjam ya, terkait dengan buku komplikasi, kemudian ada buku saya juga terkait dengan gangguan kehamilan dan penanganannya ya, kemudian ilmu kebidanan ya dari Manunggal maupun Prawiro Harjo ya. Itu buku wajib ya bagi kita seorang mahasiswa di bidan. Ya, sebelum lanjut nih, komplikasi pada persalinan kan kemarin kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ada yang ingat?
komunikasinya di kelas 1 kemarin? 4 Sama. Terus ya, presentasi bokong. Kemudian Diskusi bahu. Ya, kemudian apa lagi? Ya, jadi teman-teman yang belum waktunya, ya seharusnya pada saat kalau baru pecah, kemudian bayi baru lahir, ya ini sudah duluan. Itu kan bahaya ya, itu komunikasi yang bisa mengakibatkan kepada ibu dan si janinnya. Ya, jadi kita teruskan bukan hanya di kelas 1 saja. Ya, komunikasi yang tadi dan kelas 2 kemarin juga kita sudah bahas ya terkait dengan posisi ternyata yang susah atau presentasi bokong itu juga termasuk komunikasi. Oke, nah yang sekarang yang pertama akan kita diskusikan itu terkait apa di sini? Ya, presentasi muka. Berarti kalau definisinya presentasi muka berarti presentasinya yang paling bawah apa tuh? Muka. Tapi denominatornya apa? Dagu atau di sini Menko. ya di sini nih ya biasanya kan di sini ya harusnya ya. Nah ternyata di sini apa? Muka ya, dan denominatornya adalah dagu ya. Kok bisa sih persalinan pada ibu itu bisa menjadi presentasi muka? Bisa polihidramion. Kenapa polihidramion itu bisa menyebabkan presentasi muka? Kenapa? Karena ketika air kencingnya melebihi dari batas normal itu menyebabkan janin dapat bergerak bebas, sehingga pada saatnya janin itu turun karena cairannya banyak bebas, jadi janinnya itu tidak proporsional turunnya, tidak ini terlebih dahulu. Oke, benar sekali, beri applause. Benar sekali. Kok polihidramion bisa menyebabkan presentasi muka? Karena apa kelebihan ya dari cairan ketuban itu akan memudahkan bayi itu bergerak kemana-mana, ya. Sampai yang harusnya waktunya masuk ke pintu panggung ini masih posisinya tidak benar. Selanjutnya bisa terjadi disproporsi sefalografi atau apa namanya? Panggul sempit. Ya, panggul sempit itu nanti akan menghalangi ya proses untuk masuk pintu atas panggul. Kemudian persalinan lama. Ya, persalinan lama ini akan membuat apa? Ibunya juga kelelahan, ya. Kemudian persalinan lama ini yang bisa menyebabkan terjadinya presentasi muka karena biasanya adalah tadi kalau letak muka otomatis diameternya akan lebih besar ketika apa? Kalau posisinya normal untuk materialnya, ya. Jadi kan lebih lebar daripada sini, gitu, ya. Sehingga akan menyebabkan terjadinya presentasi muka. Ya. Nah, dari penyebab ini kita sebagai bidan harus waspada ketika apa? Menjumpai pasien-pasien presentasi muka. Cuma kalau kita sebagai bidan dengan etiologi seperti ini paling kita bisa mengontrolnya adalah posisi 1, 2, 3 dan 4 itu kalau 4 pada saat proses persalinannya. Tapi pada saat kehamilan kita bisa lihat dari poin 1, poin 2 dan poin 3. Ya, dibantu dengan penunjang USG gitu. Makanya harus wajib nih trimester 1 sampai trimester 3 ibu kita wajibkan untuk USG untuk melihat posisi janinnya sudah benar atau belum untuk siap persalinan atau belum gitu ya. Nah, dari kalau kita sudah tahu nih faktor penyebabnya, otomatis resiko terjadinya komplikasi ini kan sebenarnya kita bisa cegah ketika kita mengenali faktor resiko. Faktor resiko yang pertama adalah Mentalitas. Kedua, Dari besar. kelainan Komunitas. kemudian Panggul sempit. dan tumor pada Kaki. Oke, kita bahas satu-satu di sini. Ya, kalau multivaritas kok
bisa yang menyebabkan terjadinya presentasi muka. Kenapa kira-kira? Kalau multiparah, otot atau ligamen tumbuh rahim itu kan sudah sering digunakan, ya. Ketika yang seharusnya mampu mendorong, kadang dia lemah. Belum waktunya harus mendorong masuk ke pintu atas panggul, dia nggak mampu. Bisa jadi, gitu. Ya, jadi ke otot-ototnya sudah mulai melemah. Gitu. Kemudian janin besar ya tadi, ya, janin baby. Ya kalau janin baby saja juga bukan hanya ke presentasi muka, ya, tapi apa? Bisa terjadi ya. Jadi kalau janin besar untuk memposisikan di pintu atas panggul saja dia masih sulit. Ya, otomatis diameter kepalanya pasti lebih besar dari yang lain. Dan kelainan kongenital tadi anosefali, ya. Kemudian panggul sempit, tumor leher rahim. Nah, tumor leher rahim ini ya bisa menyebabkan terjadinya presentasi muka karena apa? Biasanya jalan lahir ini akan menyempit. Ya, jadi itu yang bisa menjadi faktor resiko ketika kita menjumpai pada saat ibu hamil. Ya, biasanya kan ibu hamil ada kita lakukan pemeriksaan vagina, ya, bagian dalam. Ya, itu kenapa? Salah satunya kita lihat apakah ada tumor leher rahim ya. Jangan sampai kita telat pada saat kita persalinan baru menjumpai pada saat kita medek. Oh ternyata ada gitu, ya. Terus baru kita rujuk itu sangat telat, ya. Makanya pada saat ANC kita sarankan, ya, sarankan ibu untuk pemeriksaan bagian genitalia dan gitu, ya. Nah, kemudian kita juga harus mampu nih mengetahui gejala dan tanda klinisnya, ya. Pemeriksaan dalam, kalau di pemeriksaan dalam, kalau presentasi muka, apa nih yang kita lakukan? Hidung, kemudian mulut, ya, mata, ya, kemudian tadi denominatornya apa? Dagu. Untuk menegakkan diagnosa kita butuh data subjektif dan data objektif. Ya, kalau data subjektif untuk presentasi muka, kira-kira ibu mengenali nggak? Hasilnya mengenali nggak? Ya, jadi nanti kita fokusnya adalah ke data objektif. Ya, di data objektif dari tadi yang berarti apa? Pemeriksaan dalam. Di pemeriksaan dalam kita akan meraba bagian-bagian seperti mulut, ya, hidung, mata, dan dagu. Baru kita menegakkan. Kalau sudah kita tahu bahwa oh ini ternyata presentasi muka, ya, dengan denominatornya adalah mento anterior kiri, ya, berarti kita harus penanganannya observasi kala 2. Nah, selain di kala 1, kala 2 proses persalinan kan ada 4 tahap, ya. Jadi komplikasi itu bukan terjadi pada kala 1 dan kala 2 saja, ya, tapi bisa terjadi kala 3 dan kala 4. Oke, kita akan fokus ke perobekan jalan lahir, ya. Kalau ruptur, ya, derajat 1 dan 2 kita mampu melakukan ya, sudah pada mampu belum? Sudah ada yang pernah mencoba di kemarin praktek? Sudah. Siapa? Gimana pengalamannya? Agak sulit untuk memasukkan jarumnya ke kulitnya, beda dengan saat praktek. Beda saat praktek. Jadi perlu effort untuk memasukkan jarumnya ke kulit. Keras, ya. Jadi kalau dipanteng saking gampangnya kita langsung masuk cus gitu, ya. Tapi kalau pada saat di lahan ke pasien biasanya karena ada kita ragu, aduh sakit nggak ya pasiennya, gitu, ya nggak? Ya, jadi kita nggak boleh nih, kita harus gentle untuk memasukkan jarum. Jangan sampai nanti udah masuk kemudian tarik lagi, gitu, ya. Jadi kita harus gentle memasukkan, ya. Kalau ruptur derajat 1 dan 2 kemungkinan kalian akan dilepas, gitu, ya. Tetapi kalau ruptur derajat 3 dan 4 itu di posisi bagaimana sih? Sphincter ani. Itu yang derajat berapa?
derajat 1, derajat 2. Nah, ini kita fokusnya di derajat 3 dan 4. Kalau derajat 4, ini periodenya nggak sampai nih nembus. Ya. Kalau yang derajat 4 kan dia sampai nembus sampai ke ini hanya ke ototnya saja, ya. Nah, tapi kalau derajat 4 ini sampai ke sepingaan, ke mukosanya, perineum sampai ke anusnya. Kemudian kita juga mampu nih menjelaskan gejala-gejalanya apa saja. Nah, kalau ruptur ya, kalian sudah paling sering menjumpai ruptur ya. Nah, di ruptur ini biasanya pasti ibunya akan mengalami nyeri perineum yang hebat pada saat proses persalinan. Kemudian perdarahan aktif. Ya, makanya pada saat kita akan melakukan hacking itu kita harus cari dulu ya sumber darah yang keluar itu dari mana? Apakah benar dari perineum atau pada daerah vaginanya atau memang dari dalam? Kemudian kita harus untuk mengetahui hactingnya di sebelah mana, kita harus tahu sumber darah keluarnya dari mana gitu ya. Kemudian di sini biasanya pasien sulit menahan flatus atau feses sampai biasanya fesesnya ada di vagina. Ya. Persalinan juga bisa terjadi persalinan yang prematur. Atau prematur berarti persalinannya bagaimana? Kurang bulan. Ya. Dikatakan cukup bulan adalah ketika mencapai 37 minggu. Kalau prematur berarti kurang dari 37 minggu. Jadi ini yang kita khawatirkan dan masuk ke komplikasi ya. Nah, faktor resikonya kalau kita tahu nih pasien datang ke kita riwayat persalinan, makanya kan kita biasanya anamnesa pasti selalu tanya riwayatnya ya. Nah, kalau riwayat persalinannya dulu preteran, kita harus hati-hati gitu ya. Kemudian usia ibu yang kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 ya. Nah, di sini setelah kita bisa tadi data subjektifnya, kita dapatnya dari dulu ibunya lahirnya pernah melahirkan secara prematur. Ibu ternyata mengalami infeksi menular seksual misalnya. Ibu pernah mengalami misalnya infeksi pada daerah endometriumnya misalnya. Itu kita dapat dari ibunya kan. Itu berarti data subjektif kita kumpulkan. Kemudian kita kumpulkan juga data objektifnya. Kemudian baru kita tegakkan diagnosa ya. Berarti ibunya dengan prematur. Nah, bagaimana penanganannya? Ya kita lahirkan. Kita sebagai bidan perlu observasi secara ketat. Kalau kita kasih antibiotik dan kortikosteroid ini habis dokter. Kenapa perlu kita kasih antibiotik jika terjadi infeksi baik itu bayi maupun ibunya ya. Kemudian kita kasih kortikosteroid berarti untuk apa? Mematangkan paru. Ya, jadi untuk prematur kita harus mematangkan paru terlebih dahulu. Gitu ya. Kira-kira bisa diterima sejauh ini? Bisa. Oke, kita bisa lanjutkan? Bisa. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi banyak sekali ya Bu yang bisa terjadi pada saat persalinan. Ya, bisa di sini terjadi apa? Kecil masa kehamilan. Ya, intrauterine prolactation. Ya, kita lanjutkan biasanya gejalanya di sini nih. Ya, perut tampak kecil. Ya, yang seharusnya misalnya 24 bulan setinggi pusat ini masih pertengahan simfisis dan pusat. Jadi kita bisa mendiagnosis dan penanganannya ya kita anjurkan ibunya untuk USG. Ya, kemudian nutrisi harus diperbaiki, kemampuan tumbuh kembang. Selain dari infeksi, kemudian komplikasi fasitasi yang posisi, kemudian ruptur ya, kemudian tadi terjadi IUDR ya. Nah, selain itu yang sering terjadi adalah terjadi trauma. Ya, komplikasinya adalah trauma persalinan. Ya, trauma persalinan ini adalah cedera fisik yang dialami oleh ibu maupun bayi pada saat proses persalinan.
ya itu juga akan bisa terjadi trauma fraktur. Kemudian intervensi obstetrik seperti vakum, ya, kemudian persalinan cepat, ya tadi ruptur. Gitu. Itu faktor resiko bisa terjadi trauma pada saat persalinan. Ya, trauma pada saat persalinan secara fisik ini akan terbawa. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ibu Ya, izin bertanya. silakan. Ya, tadi kan ada trauma persalinan ya Ibu. Nah, misalkan ada ibu yang telah mengalami trauma persalinan, kemudian dia itu tidak terkontrol, kemudian hamil lagi. Tapi si ibunya ini tidak bisa menerima kehamilan yang sedang dia alami saat ini. Kita sebagai bidan itu harus bagaimana? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ya, apakah ada teman-teman yang bisa membantu untuk menjawab? Silakan. Oke, silakan Reva. Izin menjawab Ibu dari pertanyaan. Kalau menurut saya, apabila ada kasus tersebut, peran bidannya itu kita bisa memberikan konseling atau edukasi kepada pasiennya untuk bisa menerima kehamilan. Oke, kita beri aplaus dulu. Jadi tadi yang ditanyakan oleh teman kita, bagaimana sih ya kita sebagai seorang bidan menanggapi atau menghadapi pasien dengan trauma persalinan, kehamilan yang dulunya pernah mengalami trauma sebelumnya, kemudian hamil lagi, ya, kemudian ini dia takut dan nggak mau, bagaimana caranya? Ya, kita apa? Seperti teman kalian tadi sampaikan ya, kita lakukan pendekatan, kita edukasi, ya. Kalau memang ini sudah benar-benar pasiennya hamil, nggak mungkin kita akan lakukan terminasi kehamilan gara-gara bukan membahayakan untuk ibu dan janinnya. Ya, nanti kita kena pasal gitu ya. Jadi kita harus pendekatan ke ibu dan ke suaminya dan ke keluarga yang di sekelilingnya. Kemudian ya dari 4 pembahasan tadi nih, mulai dari komunikasi pada persalinan, apa tadi? Presentasi. Kemudian struktur derajat 3 dan 4. Kemudian Infeksi persalinan, hepatitis B, infeksi persalinan, hepatitis dan dolor, ya. Kemudian selanjutnya apa? Preterum, kemudian persalinan, ya. Boleh menjawab pertanyaan dari ibu ya. Kalau misalnya tadi komplikasi persalinan pada presentasi muka, denominatornya apa sih? Ya, belakang apa? Dagu. Jadi pada saat kita pemeriksaan dalam, kita akan meraba daerah dagu. Ya, ketika presentasi muka, mentol bagian anterior. Kemudian kalau nih faktor resiko terjadinya ruptur derajat 3 atau 4 biasanya kenapa? Faktor resiko ya, silakan. Faktornya itu primipara, persalinan operatif seperti vakum, ada juga bayi besar, distosia bahu, episiotomi, dan persalinan yang terlalu cepat. Oke, kita teman-teman, untuk pertemuan hari ini ya, berarti untuk komplikasi persalinan ini udah tuntas ya. Kita bisa dapat simpulkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, bahwa di sini ya komplikasi persalinan ini kan mencakup berbagai kondisi yang dapat membahayakan ibu dan janin. Ya, jadi kita perlu pemahaman dan penanganan yang tepat ya, oleh tenaga kesehatan. Ini sangatlah penting ya untuk mencegah terjadinya angka kesakitan dan kematian. Ya, untuk komplikasi persalinan sejauh ini sudah bisa diterima, dipahami? Sudah. Ya, nanti Ibu harap teman-teman mampu nih mengaplikasikan apa yang sudah kita ketahui terkait mulai dari pengertiannya,
faktor resikonya, etiologinya, ya tanda dan gejalanya, dan penanganan berbagai komplikasi pada saat persalinan. Ya, sehingga nanti akan menurunkan nih angka kesakitan dan kematian untuk ibu dan bayi gitu ya. Nah, nanti selanjutnya ya kita untuk pertemuan besok ya minggu depan atau pertemuan 10 kita akan mempelajari terkait komplikasi yang bisa terjadi pada bayi baru lahir. Ya, makanya tadi kan kesimpulannya, oh kita kalau ketika kita mampu mempelajari komplikasi yang terjadi, kita akan menurunkan angka morbiditas dan mortalitas si ibu dan bayinya. Makanya tidak cukup kita hanya mempelajari komplikasi yang terjadi kehamilan, persalinan, bayi juga harus kita pelajari. Nanti kita akan belajar, oh pada saat bayi baru lahir komplikasinya bisa terjadi apa saja sih? Ya, penanganannya sampai mana sih? Itu selaku bidan kita untuk merujuk tindakannya harus seperti apa. Nah, nanti di minggu depan kita akan pelajari ya. Jadi nanti silakan teman-teman ya, sebelum besok di pertemuan 10 kita akan diskusi terkait komplikasi yang terjadi pada bayi baru lahir. Silakan bisa nanti mengacu pada buku referensi yang tadi ya. Bisa ke perpustakaan atau ke library UBHI ya yang sudah disediakan. Kalian sudah punya akun semua? Sudah. Silakan, nggak perlu datang langsung ke perpus ya, dari kosan, dari rumah. Silakan kalian buka, pelajari terkait dengan komplikasi pada bayi baru lahir ya. Jadi besok kita sudah siap untuk bisa diskusi bareng-bareng lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, semoga hari ini terkait dengan komplikasi persalinan teman-teman bisa memahami dan nanti mengaplikasikannya. Ya, nanti karena kita akan praktek ya, oh bagaimana cara hitting gitu. Ya, oh bagaimana cara untuk melahirkan posisi si bayi dengan sungsan, distosia bahu gitu. Ya, jadi silakan nanti kalian belajar secara mandiri terlebih dahulu sebelum kita bertemu di pertemuan ke-10 ya. Apabila ada kata-kata yang dari ibu yang kurang berkenan, ibu mohon maaf dan selamat untuk belajar selanjutnya di jam berikutnya, dan kita ketemu di minggu depan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.